warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bernama Aji Pangestu kelas 10 IPA 2 alamat Desa Bandung Marga akan membahas video tentang tugas teks laporan hasil observasi wisata hutan Madapi. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang laporan hasil observasi hutan Madapi. Madapi adalah hutan wisata yang dikelola oleh Bagian Perlindungan dan Pengamanan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblak atau disingkat dengan TNKS, Wilayah 3. Resort Rejang Lebong. Nama Madapi sendiri diambil dari akronim Mahoni, Damar, dan Pinus. Jenis tanaman yang dominan di lokasi tersebut sesungguhnya ada juga pohon kemiri persiku, ideal berganti nama menjadi Kemadapi, kemiri, mahoni, damar, dan pinus. Lokasi wisata ini terletak di Dusun Karanganyar, Desa Paldelapan, Kecamatan Bermani Uluraya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Jika dari ibu kota provinsi, butuh waktu kurang lebih 3 jam untuk mencapai lokasi. Tapi cukup 30 menit dari ibu kota kabupaten. Walau tergolong susah, jika berselisih, akses jalan sudah beraspal mulus. Mesti menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor. Jangan khawatir, tempat parkir yang luas tersedia dan ada petugas yang akan berjaga. Deretan pohon-pohon yang menjulang tinggi, udara bersih dan segar, suasana alam yang tenang dan alami menjadi daya tarik Madapi. Tak hanya itu, banyak spot untuk berfoto yang tersebar. Bisa digunakan untuk mengisi album kenangan bersama keluarga, pasangan, atau teman-teman. Madapi akan banyak dikunjungi pada hari liburan sekolah atau libur biasa. Tak hanya untuk jalan-jalan menikmati alam dan berfoto ria, juga tersedia camping ground yang biasanya digunakan oleh kelompok pecinta alam dari kalangan pelajar atau mahasiswa. Aku dan teman-teman pernah melakukan perjalanan dari pulang sekolah di Madapi. Biayanya hanya merogoh kocek sebesar Rp5.000 per orang. Plus Rp2.000 biaya parkir kendaraan, tak sampai Rp10.000. Murah meriah kan? Kendala utama hutan wisata Madapi adalah hujan. Jika sudah begitu, jalan setapak akan becek. Susah berkeliling menikmati sajian alami Madapi. Akses sinyal juga cenat-cenut. Hahaha. Destinasi ini memberikan landscape indah dan terasa sejuk yang bikin betah serta ingin berlama-lama di kawasan hutan mirip di film romantis Twilight yang diperankan Kristen Stewart dan Robert Pattinson. Perpohonan hijau menjulang tinggi yang tertata rapi, layaknya prajurit yang sedang berbaris, sangat menarik untuk didokumentasikan dengan mata kamera, baik kamera DSLR maupun kamera smartphone. Kawasan hutan dengan luas sekira 400 hektar hingga 500 hektar tersebut juga terlihat tertata rapi dan berdiri kokoh sejajar, di mana masing-masing pohon memiliki jarak tanam 3 hingga 7 meter. Kawasan yang dikelola Taman Nasional Kerinci Seblak atau yang disingkat dengan TNKS Bidang Wilayah 3 Bengkulu, Sumatera Selatan ini juga menyediakan areal camping ground, beberapa pondok persinggahan untuk pengunjung. Bahkan di kawasan ini juga terdapat aliran sungai Betung yang bersumber dari aliran sungai di Bukit Kelam. Untuk menyambangi wisata ini, wisatawan atau pengunjung dapat menempuh dengan kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Dari kota Bengkulu, berjarak sekira 100 km atau memakan waktu tempuh tidak kurang dari 3 jam perjalanan. Setiba di desa itu, wisatawan meski memasuki gang sejauh sekira 2,5 km. Setelah berkendara sekira 6 menit, pengunjung pun akan tiba di lokasi. Hal tersebut ditandai dengan adanya bangunan gerbang masuk kawasan wisata alam Madapi. Kepada Okezon, Staf Perlindungan dan Pengamanan Hutan TNKS Bidang Wilayah 3 Bengkulu, Sumatera Selatan, M. Insan Ramdhani mengatakan wisata alam Madapi memiliki 3 blok,
terdiri blok hutan mahoni, damar, dan pinus. Secara keseluruhan, sampai Insan, wisata alam ini memiliki luas kira 400 hektar hingga 500 hektar yang berada di kaki Bukit Klam. Kawasan ini juga menjadi hutan pendidikan dan hutan konservasi untuk para pengunjung, kata Insan belum lama ini. Insan menyebut untuk pohon mahoni dan damar sudah ditanam sejak tahun 1954-an, di mana saat ini pohon tersebut memiliki ketinggian sekira 30 meter hingga 40 meter, dengan diameter pohon di antara 80 cm hingga 90 cm. Sementara pohon pinus terang Insan ditanam kisaran tahun 1982 hingga 1983. Yang mana kala itu wilayah itu masih dalam berstatus hutan lindung. Meskipun demikian, kata Insan, pohon pinus tersebut sudah berdiameter 30 cm hingga 40 cm dengan ketinggian tidak kurang dari 30 meter. Madapi masuk dalam kawasan pemanfaatan status hutan lindung berubah menjadi kawasan TNKS kisaran tahun 1992 hingga 1993. Sampai Insan. Meskipun memiliki luas 400 hektar hingga 500 hektar, lanjut Insan yang menjadi kawasan wisata alam seluas sekira 100 hektar. Dengan luas itu, terang Insan terdapat kawasan camping ground, lokasi habitat Amorphophallus atau bunga bangkai dan tempat bersantai. Jarak tanam pohon pinus dari 3 meter hingga 7 meter, sementara mahoni dan damar memiliki jarak tanam 6 meter hingga 7 meter. Keberadaan hutan wisata Madapi yang memiliki luasan mencapai 200 hektar itu selain berfungsi sebagai kawasan lindung juga untuk tempat wisata dan penelitian. Di dalam hutan Madapi saat ini masih terdapat berbagai jenis burung dan aneka tanaman khas TNKS seperti kecombrang atau disebut masyarakat Rejang Lebong dengan unji. Untuk pemanfaatan potensi hutan Madapi ini, tambah dia, harus dilakukan perjanjian kerjasama terlebih dahulu mengingat lokasinya berada di zona pemanfaatan sehingga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat maupun lokasi wisata. Hal itu berbeda dengan kawasan TNKS yang berada di area SPN Bukit Kaba di Kecamatan Selupurejang yang masuk dalam zona rehabilitasi dan khusus pemulihan kawasan serta berfungsi sebagai resapan air. Selain mengelola hutan wisata, ia melanjutkan beberapa kelompok tersebut juga memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, yakni berupa getah damar yang disadap dari pohon-pohon pinus. Proses pengolahannya pun didampingi oleh petugas TNKS dan tenaga terampil. Dengan semakin banyaknya jumlah pengunjung hutan Madapi tersebut, maka menurutnya berdampak penerimaan negara bukan pajak atau yang disingkat dengan PNBP dari pengolahan hutan Madapi. Di mana pada tahun 2017 jumlah PNBP yang masuk dari hutan Madapi sebesar Rp19.566.000, kemudian meningkat menjadi Rp25.900.000 pada tahun 2018 kemarin. Cukup sekian video pembahasan dari saya tentang teks laporan hasil observasi wisata hutan Madapi. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.